Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sri Pratiwi dari kelas KPI 3B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ayat-ayat jurnalistik. Yang pertama, perintah bagi jurnalistik terbagi menjadi 7. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang kamu telah kerjakan. Kemudian yang kedua, tugas jurnalis itu menyiarkan berita. Itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kemudian yang ketiga, ada tugas jurnalis itu menyuruh kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Kemudian yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya,
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang keenam, ada jurnalis adil dalam pemberitaan. Itu terdapat di dalam sepenggalan Quran surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Kemudian yang ketujuh, ada jurnalis selektif dalam menerima informasi. Terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian saya akan menjelaskan ayat tentang larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Terdapat di dalam Quran surat Nur ayat 12 yang berbunyi, laula id sami'tumuhu donnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hada ifkam mubin, yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Kemudian yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong yang terdapat di dalam sepenggalan Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur, yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji yang terdapat di dalam Quran surat Nur ayat 19 yang berbunyi, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu annahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, atau menghina, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunu khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang selanjutnya saya akan membacakan media jurnalistik. Yang pertama, kalam atau pena yang terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 3-4 yang berbunyi, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Kemudian yang kedua ada midad atau tinta, terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi midada, yang artinya, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kemudian yang kedua ada midad atau tinta, terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi midada, yang artinya, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kemudian yang ketiga ada kirtas atau kertas yang terdapat di sepenggalan Quran surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, Walau anzalna malakal lakudiyal amru summa la yungdorun, yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kemudian yang keempat ada suhuf atau lembaran kertas yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 36 dan 37 yang berbunyi, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Kemudian yang kelima ada rak atau lembaran tulisan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20 yang berbunyi, Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum, yang artinya, tahukah kamu Iliyin itu yaitu kitab yang bertulis. Kemudian yang keenam ada lauh atau batu tulis yang terdapat di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'anum mujid fi lauhim mahfuz, yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah pelafalan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.